Banyak teman-teman saya yang bilang begini kepada saya, "Agung, kamu kayaknya enak banget ya, kerjaannya tiap hari hanya ngomong doang, diundang oleh banyak perusahaan, ke sana, kemari, ke berbagai kota di seluruh Indonesia, dan tahu-tahu kamu dapat duit puluhan juta rupiah. Enak banget ya kayaknya." Background pendidikan saya sebenarnya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro, Semarang. Kelihatannya terlalu jauh ya dengan apa yang saya tekuni saat ini, yaitu sebagai seorang motivator. Tapi memang jika kita bicara masalah peluang dan bisnis, apalagi melihat kondisi Indonesia seperti sekarang ini, sebaiknya memang kita jangan terlalu terpaku kepada pendidikan formal saja. Ya, mungkin tidak hanya bidang motivasi, bidang inspirasi, atau bidang edukasi yang saya tekuni saat ini. Masih banyak sekali bidang yang bisa kalian tekuni. Misalnya bidang transportasi, bidang kuliner, bidang asuransi barangkali, atau banyak bidang lain yang bisa kalian pilih. Tapi jika saya boleh memberi sedikit masukan, pilihlah bidang yang menjadi hobi kalian dan menjadi kesukaan kalian. Karena jika kita memilih bidang yang menjadi hobi kita, menjadi kesukaan kita, potensi untuk berkembang itu akan lebih besar, teman-teman. Ya. Jadi yang menjadi poin utamanya, akan tersedia banyak sekali peluang bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang mau bertindak, dan sedikit saja lebih kreatif. Jangan mengeluh saja, ya. Apalagi dengan kondisi Indonesia seperti sekarang ini ya, yang lagi dirundung banyak sekali masalah. Maka jika teman-teman mau mencari celah di dalam masalah-masalah itu, maka teman-teman akan menemukan banyak sekali peluang di dalam masalah-masalah itu sendiri. Salah satunya adalah bidang motivasi, inspirasi, dan edukasi seperti yang saya tekuni saat ini. Mungkin teman-teman beda ya. Coba sekarang temukan, upayakan, dan pikirkan ya. Mungkin akan lebih tepat jika kita menyebutnya bukan hanya bidang motivasi ya, tapi juga bidang inspirasi dan bidang edukasi secara umum. Karena teman-teman perlu ketahui bahwa bidang motivasi yang saya tekuni saat ini, saya tidak hanya mengembangkan diri saya sendiri saja teman-teman, tapi saya juga harus mengembangkan orang lain. Misalnya kameramen, editor, guru, administrasi, dan lain-lain yang tergabung dalam satu tim yang solid, yang mempunyai visi dan misi yang sama. Mungkin perlu saya tekankan satu kali lagi ya, jika kita bicara masalah peluang dan dunia bisnis, kita jangan hanya mengembangkan diri kita sendiri saja, ya, tapi juga kembangkanlah orang lain yang menjadi tim kita, di mana tim kita nanti akan menghasilkan produk, di mana produk ini bisa berupa barang atau jasa. Dan yang perlu digarisbawahi, barang atau jasa ini harus bermanfaat bagi banyak orang, ya. Karena jika barang dan jasa kita tidak bermanfaat bagi banyak orang, maka bisnis kita adalah no meaning, alias tidak ada artinya, ya. Makanya saat ini saya juga mempunyai bisnis bimbingan belajar, baik untuk anak-anak sekolah maupun umum. Walaupun masih terbatas pada bidang studi matematika dan bahasa Inggris. Karena menurut saya bidang studi matematika dan bahasa Inggris itu sangat diperlukan, baik untuk saat ini maupun nanti, baik dalam dunia kerja maupun kehidupan secara umum. Makanya ayo teman-teman, jangan kebanyakan mengeluh, tapi segera temukanlah peluang-peluang yang tersirat di dalam masalah-masalah yang saat ini sedang terjadi di Indonesia, ya. Jadi kalau boleh saya bilang, untuk jadi seorang motivator atau public speaker, kalian modalnya harus 1 M.
Maksudnya satu mulut doang. Ya, sorry, saya bercanda tadi. Jadi yang saya maksud ini begini, untuk jadi seorang motivator atau public speaker, kalian harus mempunyai skill atau keahlian untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain secara lebih efektif dan efisien. Efektif dan efisien di sini artinya kalian bicara tidak bertele-tele ya, ke sana, kemari, tapi tujuannya tidak jelas. Oke? Jadi jika ada yang bilang, enak banget ya jadi motivator atau public speaker, tiap hari kerjaannya ngomong doang tapi duitnya banyak. Itu adalah pemikiran dan cara pandang yang kurang pas. Karena kan memang kebanyakan orang hanya mau melihat sisi luarnya saja. Jarang ada yang mau melihat sisi yang lebih dalam lagi. Apalagi sampai terlibat dalam prosesnya. Saya yakin 100% jarang ada yang mau. Dan mungkin itulah yang menjadi sebab masyarakat awam atau masyarakat umum melihat profesi ini itu enak dan mudah. Padahal tidak, ya. Jadi sebagai seorang motivator atau public speaker itu tidak semudah dan tidak segampang apa yang orang lain lihat dan orang lain pikirkan. Karena seorang motivator itu tidak hanya menggurui loh, tapi mereka membagikan apa yang mereka sudah alami dan lakukan, yang bertujuan agar orang lain terinspirasi dan termotivasi untuk melakukan dan bertindak. Jelas ya? Tuhan memang sudah memberikan anugerah kepada kita manusia sebuah mulut yang fungsinya untuk menyampaikan dan berkomunikasi kepada orang lain. Tapi ingat, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan apa yang sudah kita katakan kepada orang lain. Dan konsekuensi untuk melakukan apa yang sudah kita katakan kepada orang lain itu senyatanya bukan hal yang mudah. Baik, jadi sebagai seorang motivator atau public speaker yang lebih sering tampil atau dilihat oleh banyak orang, itu tidak mudah. Butuh yang namanya disiplin, manajemen waktu, dan etos kerja secara umum. Baik teman-teman, semoga ulasan singkat yang telah saya sampaikan di sesi kali ini bermanfaat bagi kalian semua, terutama generasi milenial, dan membuat kalian lebih termotivasi untuk berupaya menemukan peluang-peluang bisnis di masa pandemi seperti sekarang ini. Baik, akhir kata, saya ST Agung Sujatmoko. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap keep spirit and sharing. Salam.